Liunzi tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan berada di luar batas pikiran. Hanya beberapa orang yang dapat membuka gulungan kedua. Meski begitu, mereka hanya bisa membukanya sedikit. Adapun mereka yang benar-benar bisa membuka gulungan kedua sepanjang generasi, hanya ada 3 orang, termasuk dirinya sendiri. Hanya ketiganya yang bisa sepenuhnya membuka gulir kedua. Wajah Suting pucat pasi, tubuhnya bergetar dan banyak keringat mengalir. Matanya linglung saat menatap gulungan yang dibuka setengah. Dia merasakan aura ganas keluar dari lubang kecil di gulungan dan ingin melahapnya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia ingin mengeluarkan raungan untuk melepaskannya, tetapi dia tidak bisa. Raungan yang datang dari zaman kuno bergema di telinganya. Kemudian angin kencang bertiup ke arahnya, menyebabkan pakaian dan rambutnya bergetar. Namun Suting adalah seorang junior berbakat dari keluarga Su di planet Donglin. Dia telah memasuki kolam surgawi, di mana domainnya melebur, tetapi dia memperoleh asal surgawi. Jika dia berada di dunia kultivasi kuno, dia akan menjadi surgawi sejati. Pada saat ini dia mengambil napas dalam dan matanya bersinar terang. Di bawah situasi putus asa, dia menekan teror di dalam hatinya saat dia menatap gulungan dan tangannya yang gemetar perlahan membukanya. Adegan ini menyebabkan mata Liunzi menyala dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Dia berpikir, Suting adalah salah satu dari sedikit kultivator yang bisa memahami gulungan pertama dalam waktu 4 detik. Biasanya, saat kultivator seperti dia membuka gulungan kedua, itu hanya bisa membukanya 40%. Aku tidak tahu seberapa banyak dia bisa membukanya. Ekspresi Wang Lin masih biasa saat dia dengan dingin menatap Suting. Tangan Suting gemetar bahkan lebih keras. Setiap kali dia membuka gulungan itu sedikit, aura yang ganas menjadi lebih kuat. Waktu perlahan berlalu saat gulungan itu semakin terbuka di tangan Suting yang bergetar. Pakaiannya basah oleh keringat dan wajahnya pucat. Suting telah membuka gulungan pertempuran sekitar 40%, dan niat pertempuran yang datang dari gulungan itu sudah kuat. Badai muncul dan menyapu, menyebabkan serangkaian keributan. Semburan cahaya hitam datang dari gulungan dan menyelimuti Suting. Pikiran Suting bergetar, tetapi dia ada kekuatan yang tak kenal menyerah di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya saat semua energi asalnya naik dan dia tanpa ampun membuka gulungan itu. Ada bunyi gedebuk saat dia membuka gulungan 70%. Liunzi berdiri dan terkejut yang tak terbayangkan memenuhi matanya. Tepat pada saat gulungan pertempuran terbuka 70%, raungan binatang buas datang dari dalam. Sejumlah besar kabut hitam keluar dan berubah menjadi binatang buas raksasa yang berusaha melahap Suting. Tunggu! Ada antisipasi di mata Liunzi. Tubuh Suting bergetar. Saat binatang buas itu menerjangnya, dia batuk darah dan tubuhnya terlempar ke mundur. Terdengar bunyi letupan dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Sambil tersenyum sedih, dia mendarat lebih dari 100 kaki. Adapun gulungan pertempuran, segera ditutup dan melayang di udara. Seolah-olah adegan tadi tidak terjadi. Liunzi menghela nafas. Suting ini mampu membuka gulungan 70%. Meskipun dia tidak bisa menahan binatang buas di dalam gulungan pertempuran, dia sudah menjadi individu yang sangat luar biasa di antara orang-orang yang telah mencoba untuk membuka gulungan pertempuran selama bertahun-tahun. Dia melambaikan tangan dan gulungan itu terbang ke arah Wang Lin. Liunzi dengan muram berkata, Su Mu, giliranmu. Ekspresi Wang Lin biasa saat dia meraih gulungan dan menatap Liunzi. Dia tidak punya hubungan dengan Liunzi, jadi Liunzi pasti punya motif lain karena ingin dia mengamati gulungan kedua. Sekarang dia melihat kondisi menyedihkan Suting, dia bahkan lebih yakin. Yang paling penting, Wang Lin jelas melihat bahwa sepotong sumber asal Suting telah diperoleh dari gulungan pertama diambil oleh binatang buas itu saat melahapnya. Gulungan pertempuran ini menarik. Wang Lin mengungkapkan senyum saat ia mengambil gulungan pertempuran dan membukanya. Aura ganas dan kuno melonjak ke arah Wang Lin. Liunzi menatap Wang Lin. Sebenarnya meskipun Liunzi awalnya menghargai Wang Lin, harapannya tidak tinggi. Wang Lin bukan anggota keluarga pertama yang diizinkan untuk melihat gulungan pertempuran. Namun selama bertahun-tahun, paling banyak mereka hanya berhasil membuka sedikit, tidak ada yang bisa membukanya sepenuhnya. Namun adegan yang terbentang di depannya menyebabkan kesan Liunzi terhadap Wang Lin berubah secara drastis. Wang Lin bisa menetapkan syarat dan meminjam King Sui untuk menekannya. Semua ini terdengar sederhana, tetapi berapa banyak orang di dunia kultivasi yang dapat mengambil peluang dengan begitu sempurna? Terlebih lagi, berapa banyak orang di dunia kultivasi berani melakukan hal seperti itu di hadapannya? Dibandingkan dengan Suting, dia mengharapkan lebih banyak dari kinerja Wang Lin. Aura kuno mengelilinginya tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah. Dalam pandangannya, ini tidak sekuat aura dewa kuno. Itu seperti binatang buas kecil yang menderu di depannya. Tidak peduli berapa banyak ia meraung, itu masih lemah. Wang Lin dengan tenang membuka gulungan itu. Saat dia membukanya, aura sengit menjadi lebih kuat dan berubah menjadi hembusan yang menyapu Wang Lin. Namun hembusan ini tidak mampu menggerakkan Wang Lin sedikit pun. Mata Liunzi menyusut dan bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Pada saat ini sebagian besar asal surgawi Suting telah runtuh. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian tak berujung dan emosi yang kompleks. Tindakan Wang Lin tidak cepat. Setelah membuka gulungan itu 30%, dia mendengus dingin.
Tidak ingin membuang waktu lagi, dia membuka gulungan itu 70%. Pada saat ini binatang buas yang melahap Suting terbentuk dengan raungan gemuruh dan berusaha untuk melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap binatang yang bergegas ke arahnya dan berteriak, "Hewan sialan, kau berani!" Raungan ini seperti guntur yang membelah langit dan gemuruh melintasi planet. Bahkan puncak gunung Wang Lin berdiri di atas gemuruh dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Retakan muncul di tanah di dekatnya, membentuk celah besar. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang kuat, Wang Lin mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapinya, tapi roh binatang kuno belaka ini tidak cukup untuk mengguncang pikiran Wang Lin. Pada saat ini Wang Lin adalah dewa kuno. Juga, dia bukan dewa kuno yang biasa tapi dewa kuno kerajaan bintang 5. Binatang buas mengeluarkan raungan dan kemudian merintih, lalu tubuhnya yang melesat ke Wang Lin berhenti. Ketakutan memenuhi mata binatang itu. Itu takut dengan kata-kata Wang Lin. Pada saat itu, rasanya aura yang membuatnya bergetar di hadapan kultivator ini. Jelas teringat bahwa aura ini adalah sesuatu yang tidak boleh diprovokasi. Adegan yang luar biasa ini menyebabkan mata Liunzi melebar. Bahkan dengan kultivasi Liunzi, dia tidak bisa tidak kaget, tetapi segera hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Suemyu ini mampu membuat roh binatang itu mundur ketakutan. Satu-satunya orang di keluarga Zan yang bisa melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah leluhur, Zhan Xingye. Liunzi mengabaikan semua dan menatap Wang Lin. Suting mengepalkan tangannya, tetapi guncangan di matanya sangat kuat. Wang Lin membuka gulungan itu tanpa ragu setelah dia mengeluarkan raungan itu. Ada karakter, pertempuran, yang sangat flamboyan di gulungan yang kelihatannya akan terbang keluar dari dalam. Itu menakjubkan. Aura kuno datang dari kata pertarungan, dan pada saat itu, ada bayangan dao pertempuran di masing-masing matanya. Pada saat ini, visi Wang Lin kabur dan dia tenggelam ke dalam domain aneh ini. Masih ada ruang tanpa akhir dengan pria tua itu yang mengenakan pakaian putih. Namun kali ini pria tua itu sedang duduk, dan tangan kanannya terus menggambar kata, pertempuran, di kehampaan. Pria tua ini mencapai alam void dan memahami batas dunia. Aku tidak meninggalkan keturunan, dan seluruh kultivasiku ditarik ke dalam kata, pertempuran. Pada saat ini, sebelum aku mencoba untuk memecahkan ujung dunia, aku meninggalkan 6 gulungan pertempuran ini jika aku gagal dan kehilangan hidup saya. Jika seseorang di masa depan memperoleh keenamnya, maka mereka akan menjadi pewarisku. Saat pria tua itu bergumam, tangannya tiba-tiba berhenti. Ada ribuan kata pertempuran dengan berbagai ukuran di sekitarnya. Pria tua itu menunjuk dengan jari ini dan kemudian semua kata-kata ini yang dipenuhi dengan niat pertempuran bergabung menjadi satu kata di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Pertempuran. Suara pria tua itu tenang, tetapi saat dia mengucapkan kata itu, kata pertempuran bergetar, berubah menjadi sinar cahaya hitam, dan pergi ke kekosongan. Tubuh Wang Lin gemetar saat bayangan dao pertempuran menghilang dari matanya dan dia terbangun. Liunzi dengan cepat berjalan. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia dengan segera berkata, apakah kamu melihatnya? Wang Lin merenung dan mengangguk. Saat dia akan berbicara, Liunzi melambaikan lengan bajunya. Tubuh Suting lebih dari 100 kaki jauhnya tersapu angin kencang dan terlempar tak terhitung kilometer jauhnya. Liunzi menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, sekarang katakan padaku apa yang kamu lihat. Wang Lin perlahan berkata, warisan. Warisan, itu memang warisan. Hilangnya leluhur pasti memiliki koneksi yang bagus dengan warisan ini. Ekspresi Liunzi berubah. Dia secara alami memiliki metode untuk mengetahui apakah Wang Lin mengatakan yang sebenarnya, tetapi semua ini tidak ada gunanya sekarang. Untuk dapat mengatakan kata warisan sudah cukup bukti. Saat leluhur Zhan Xingye melihat gulungan pertempuran kedua, dia mengatakan sesuatu yang serupa. Saat itu, leluhur Zhan Xingye, setelah bertahun-tahun pemahaman, akhirnya membuka gulungan pertempuran ketiga. Namun setelah mengamati gulungan ketiga, ekspresinya sangat aneh. Dia berlatih tertutup dengan gulungan ketiga selama 1000 tahun dan tidak pernah keluar selama waktu itu. Suatu hari, setelah 1000 tahun, klan hanya menemukan gulungan ketiga dan batu giok di tempat ia berlatih tertutup, tetapi tidak ada jejaknya. Jika bukan karena leluhur menghilang, maka bahkan kuil surgawi guntur tidak akan berani memprovokasi keluarga Zanku. Bahkan keluarga kuno pun tidak akan berani melakukannya. Saat leluhur ada di sana, kehormatan keluarga Zanku kuat. Namun semua ini berubah begitu leluhur menghilang. Generasi keturunan memegang harapan menemukan leluhur. Leluhur tidak mati, jika tidak, token hidupnya akan rusak. Ratusan pikiran melintas di benak Liunzi. Ada 3 orang di keluarga Zhan yang bisa membuka gulungan kedua, tetapi tidak ada yang bisa membuka gulungan ketiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia katakan kepada siapapun. Bahkan junior di keluarga tidak tahu tentang ini. Mereka semua berpikir Liunzi dan para tetua keluarga bisa melihat gulungan ketiga. Bahkan Zhan Konglie memikirkan hal yang sama. Liunzi tersenyum kecut.
Dia sadar bahwa meskipun ada 3 orang dalam keluarga yang bisa membuka gulungan kedua, mereka hanya bisa memahaminya. Tak satu pun dari mereka benar-benar bisa membenamkan diri di dalamnya seperti yang dilakukan Su Emyu. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan bahkan tidak ada hubungannya dengan bakat. Adapun apa tepatnya alasannya, Liunzi tidak bisa mengetahuinya. Liunzi merenung untuk waktu yang lama sebelum melihat Wang Lin dan perlahan berkata, Su Emyu, harga apa yang harus aku bayar untuk kamu mau melihat gulungan ketiga? Berbicara. Pada kenyataannya, dia masih memiliki beberapa urusan pribadi. Selain mencari leluhur, ada pesan tertinggal di giok yang ditinggalkan leluhur. Jika ada orang di keluarga Zanku bisa mendapatkan warisan, mereka akan dapat mencapai puncaknya. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku seharusnya tidak dapat membuka gulungan ketiga. Saat ia mengamati gulungan pertempuran kedua, sumber energi asal memasuki mata ketiga. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, jadi kamu harus mencobanya. Aku, Liunzi, akan mencoba memenuhi permintaan apapun yang kamu mau. Tangan Liunzi menyentuh titik di antara alisnya dan sebuah gulungan segera keluar dari sana. Gulungan ini adalah gulungan pertempuran ketiga. Liunzi menarik napas dalam saat dia meraih gulungan ketiga dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Saat dia meraihnya, dia merasakan aura yang membuat pikirannya bergetar. Aura ini jauh lebih kuat dari gulungan kedua. Aku benar-benar tidak bisa membuka gulungan ini. Mata Wang Lin berkedut dan dia merasakan bahaya yang mengejutkan dari gulungan itu. Dia punya perasaan jika dia membuka gulungan itu, bahkan jika itu hanya setengah, itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Senior Liunzi, aku tidak ingin bunuh diri. Aku tidak akan membukanya. Jika aku membukanya, tidak akan ada peluang selamat. Wang Lin memandang Liunzi dan mengirim gulungan ketiga kembali. Ekspresi Liunzi tenggelam. Namun senior Liunzi dapat bersantai. Junior juga ingin melihat apa yang ada di dalam gulungan ketiga. Jika ada hari saat kultivasiku cukup kuat, aku akan datang dan mencari senior untuk melihat gulungan itu. Jika aku harus membukanya sedikit dan mati karena aura, maka senior harus menemukan orang lain. Wang Lin mundur beberapa langkah dan dengan tenang berbicara. Dia tahu bahwa Liunzi tidak akan menyerangnya. Tentu saja, bahkan jika pihak lain benar-benar tidak bermoral dan menyerang, Wang Lin sudah bersiap terlebih dahulu. Meskipun dia tidak akan memenangkan pertarungan, dia masih bisa melarikan diri dan menunda sampai King Sui tiba. Saat Liunzi menatap Wang Lin, ratusan pikiran melintas di benaknya. Dia secara alami tahu bahaya gulungan ketiga. Selama bertahun-tahun, semua orang yang mencoba membuka gulungan ketiga segera mati. Bahkan dia masih tidak berani membuka gulungan ketiga. Selain itu, Su Emyu ini telah mencapai prestasi besar untuk Al-Hiven. Jika dia benar-benar menjebak Su Emyu atau jika Su Emyu mati karena melihat gulungan ketiga, maka Tuan Flamespark mungkin akan ikut campur. Meskipun, Liunzi tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Tuan Flamespark tidak akan berbalik melawannya selama perang ini, hanya untuk seorang junior. Namun yang membuatnya peduli adalah King Sui. Dari sudut pandangnya, King Sui adalah orang gila. Kemungkinan dia akan mengejar masalah tentang Su Emyu dengan marah. King Sui bersedia bertarung melawan Dewa Darah untuk Su Emyu. Dia rela membunuh seorang anggota kuil surgawi guntur selama penganugerahan surgawi. Jika aku memaksa Su Emyu, maka aku akan menimbulkan masalah. Ekspresi Liunzi suram. Dia juga ragu karena dia merasa seperti Su Emyu tidak mudah ditangkap seperti yang dia harapkan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang aku temui yang bisa melihat domain di dalam gulungan itu adalah Su Emyu. Jika dia mati, maka aku tidak tahu kapan aku bisa menemukan yang lain. Lebih baik memiliki hubungan yang baik dengannya. Saat Liunzi merenung, dia tertawa dan kekaguman memenuhi matanya. Dia mengangguk dan berkata, bagus, tidak gegabah sama sekali. Kamu layak menjadi dewa surgawi Al-Hiven. Su Emyu, meskipun keluarga Jan tidak memiliki mantra seperti keluarga Siang untuk membantumu menghidupkan kembali fragmen jiwamu, kami memiliki mantra yang membantu memperkuat jiwa. Di masa depan, saat kamu datang mencariku untuk melihat gulungan ketiga, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kerugian. Aku akan mengajarimu mantra ini. Aku juga akan berjanji untuk membantumu dengan satu hal dengan seluruh kekuatan keluarga Jan selama itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Liunzi telah membuat janji besar. Wajah Wang Lin mengungkapkan rasa terima kasih dan dia dengan hormat berkata, terima kasih, senior. Senior dapat yakin tentang masalah ini. Liunzi tersenyum saat dia mengangguk dan berkata, lupakan saja. Karena kamu memiliki janji dengan King Sui, kamu harus pergi. Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Setelah mundur beberapa langkah, ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke kejauhan. Saat Wang Lin pergi, ekspresi Liunzi menjadi suram dan dia bergumam, Tuan Flamespark tidak akan berselisih denganku karena masalah sepele seperti itu, tetapi ada King Sui. Namun King Sui tidak akan hidup lama. Setelah King Sui sudah mati, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku, Su Emyu. Setelah Wang Lin meninggalkan planet ini, ekspresinya menjadi suram. Saat Liunzi memanggilnya, dia harus datang, atau dia akan menyinggung Liunzi. Jika dia ingin meminjam kekuatan Al-Hiven untuk menghindari krisis di masa depan,
dia harus menanggapi panggilan Liunzi. Selain itu, mereka berdua masih mempertahankan hubungan, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Karena dia tidak punya pilihan selain pergi, maka dengan kelicikan Wang Lin, tidak mungkin dia tidak akan membuat persiapan. Bahkan jika King Sui tidak menyebutkan masalah tentang menemukannya dalam 10 hari, dia masih akan meminta bantuan King Sui. Selain itu, saat Wang Lin menganalisis situasi, datang untuk bertemu Liunzi bukan tanpa manfaat. Realitas membuktikan analisisnya benar. Tidak hanya dia mendapatkan lebih banyak sumber energi asal dan mempelajari asal gulungan pertempuran, dia juga mendapatkan bola darah Lou Fu. Jika dia tidak datang untuk melihat Liunzi, masalah di masa depan akan lebih intens dari sekarang. Bagaimanapun Liunzi adalah salah satu monster tua Al-Hiven. Saat dia terbang, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia mencibir saat menghilang di antara bintang-bintang. Setelah menemukan batu besar mengambang di angkasa, Wang Lin duduk menunggu King Sui. Beberapa hari kemudian, riak muncul di depan Wang Lin, dan King Sui keluar. Saat dia muncul, dia mengeluarkan aroma darah yang kuat. Di belakang King Sui ada kepala dengan wajah penuh keputusasaan. Setidaknya ada 100 dari mereka mengambang di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum masam. Tingkat kultivasi King Sui bahkan lebih tinggi dari 10 hari yang lalu. Jelas dia telah melahap banyak kultivator. Orang-orang ini semua adalah kultivator alam pembantaian yang pandai bersembunyi. Jika kita ingin memasuki alam pembantaian, kita membutuhkan kepala ini. Saat King Sui berbicara, dia melambaikan tangannya. Kepala di belakangnya terbang dan membentuk lingkaran. Panduan mantra Nether. Tangan King Sui membentuk segel. Energi asal surgawinya melonjak dan dia menunjuk dengan jarinya. Salah satu kepala meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan. Kemudian ini berlanjut, dan segera, semua 100 kepala itu runtuh. Kabut darah tebal mengelilingi daerah itu. King Sui melambaikan tangan dan kabut darah mulai berputar lebih cepat. Tangisan sedih jiwa-jiwa para kultivator datang dari dalam pusaran ini, dan bergema di dalam pikiran Wang Lin. Nether Guaid. Saat suara dingin King Sui keluar, tangisan sedih dari pusaran menjadi lebih intens. Mereka berkumpul di tengah pusaran, membentuk benda seperti lubang hitam, mengondensasi semua ingatan yang berkaitan dengan alam pembantaian dari semua fragmen jiwa menjadi satu tempat. Ini membentuk jalur yang dipandu menuju akam pembantaian menggunakan ingatan lebih dari 100 kultivator. Ini adalah panduan mantra surgawi Nether. Lubang hitam yang dibentuk oleh lebih dari 100 kultivator berputar. Dalam sekejap, itu tampaknya memecah kehampaan dan dunia merah gelap muncul di dalam lubang. Ada bangunan besar yang tampaknya menusuk ke dalam kehampaan seperti pedang di sini, dan niat membunuh yang kuat menutupi segalanya. Di tengah berdiri sebuah menara yang tingginya setidaknya 10.000 kaki. Rantai hitam tergantung dari menara dan menghubungkannya dengan bangunan di sekitarnya. Ini adalah alam pembantaian. Mantra ini sangat praktis, jadi aku sangat menyukainya. Niat membunuh memenuhi mata King Sui saat ia mengeluarkan giok untuk merekam mantra dan melemparkannya ke Wang Lin. Lalu dia melangkah ke pusaran tanpa ragu. Wang Lin menangkap giok dan tersenyum kecut. Dia takut bahwa King Sui mungkin menyukai mantra itu karena itu memungkinkannya untuk dengan mudah dan nyaman membantai jalannya ke markas musuh. Wang Lin juga pindah dan memasuki pusaran tepat setelah King Sui. Pusaran besar muncul di alam pembantaian, menarik perhatian semua kultivator. Sesaat kemudian, suara dingin menyebar. Aku Dewa Surgawi King Sui. Hari ini aku di sini untuk mengambil sesuatu milikku, dan kemudian aku akan menghancurkan dunia ini. Saat suara muncul, itu berubah menjadi badai niat membunuh yang melanda alam pembantai. Dalam sekejap, bangunan berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Apa sebenarnya yang diambil alam pembantaian ini dari senior King Sui, untuk membuatnya sangat marah setelah dia mencari ingatan Xuan Bao? Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan dengan dingin menatap alam pembantaian.